Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali. Tetap semangat ya menjalani aktivitasnya. Dan semoga kita semua diberikan kelancaran dan terutama diberikan kesehatan ya dalam melaksanakan aktivitas di tengah pandemi yang ternyata masih terus berjalan ya, belum berakhir. Mudah-mudahan secepatnya segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas tatap muka ya yang lebih menurut saya lebih akan terasa, yang lebih akan menghidupkan ya suasana perkuliahan, khususnya teman-teman nanti yang sebentar lagi harus menyelesaikan proses skripsi, proses di tingkat akhir ya, kemudian wisuda dan mengakhiri dari perkuliahan di STIM Tasikmalaya mengambil gelar sarjana komputer. Oke, nah saya izin share screen. Assalamualaikum Pak. Ya, mangga gimana? Kalau buat yang nggak masuk itu udah penuh Pak, gimana Pak? Itu Alfi nggak bisa masuk kayaknya udah penuh. Oh gitu. Tadi saya didengarkan nggak obrolan sayanya atau baru masuk andanya? Saya tadi kalau nggak Ya salah Pak, udah. saya juga baru masuk soalnya saya ini izin nyari HP adik saya Pak. Oke, sekali lagi yang tidak bisa masuk nanti rekaman ini bisa lihat di YouTube ya. Baik, Pak. Secara sinkronus seperti itu ya. Oke. Seperti itu ya. Oke. Nah, saya mulai dengan ini teman-teman ya, karena ini bahasan kemarin. Saya kira sudah mungkin pengantar di kemarin ya apa yang akan kita pelajari. Dan di sini saya lanjut ya pengantar dari audit SI dan audit TI. Oke ya, nah di sini teman-teman bisa lihat di layar ya. Saya ambil salah satu pengantar di sini itu bahwa kita hidup ya. Kita hidup di era digital. Ya, yang tidak akan terasa ya, termasuk ya saat ini pun, terlepas dari memang ada ada driver ya, ada kondisi yang tidak kita inginkan, pandemi. Nah, ini menghadirkan suatu proses yang dulu dirasa itu sering dianggap itu mustahil dan juga buat apa dilakukan gitu. Dulu kita belajar tatap muka ya, face to face ya, secara offline. Saya dosen atau saya seorang guru berhadapan dengan mahasiswa atau dengan siswa yang ada di posisi dalam ruang dan waktu yang sama, satu tempat yang sama. Nah, tiba-tiba pandemi ya, nah itu yang dulu itu mungkin tidak terpikirkan ya, bahwa dulu pun teknologi online learning, teknologi semacam Zoom meeting atau online meeting atau istilah itu dulu juga itu teknologi itu sudah ada gitu. Ya. Kalau berbicara masalah teknologinya itu sudah ada gitu. Ya, teman-teman ya, mungkin ingat ya bahwa dulu orang sudah bisa gitu kan, dan sudah ada fitur kayak Google Meet, kemudian video meeting dan sebagainya itu sudah ada gitu. Tapi jarang dipakai gitu. Karena apa? Karena dulu itu kondisinya itu masih memungkinkan kita mau rapat nih gitu, atau kita mau kumpul-kumpul nih gitu. Ya udah gitu kan, tinggal janjian ketemu selesai diskusinya. Nah, saya ambil contoh dan memang faktor nanti berbicara ada suatu namanya itu risiko ya. Nah, salah satunya adalah dari sisi faktor alam. Nah, terjadilah namanya pandemi ini. Dan itu mendrive ya banyak hal gitu kan, termasuk di kita ya, cara belajar kita, cara kuliah kita, cara ujian kita yang dulunya itu misalkan bisa offline, tiba-tiba mesti online. Ya, di pekerjaan pun ya, teman-teman kan mungkin yang nanti yang bekerja mungkin ada saudaranya atau ada kakaknya atau ada orang tuanya dan juga siapapun lah yang dulunya bekerja itu tiap hari datang ke kantor.
ya pulang pergi pagi, pulang siang atau sore ya. Dan tiba-tiba ya berubah gitu kan. Nggak kebayang mesti kerja dari rumah seperti itu. Yang tadinya rapat ketemu di kantor, nah sekarang hanya bermodalkan tadi perangkat-perangkat ini, perangkat-perangkat IT atau ini. Oke, ada yang bisa dibantu apa ini? Nggak ada ya. Oke. Kembali ya ke sini jadi dan itu semua tetap bisa dilakukan. Nah, dengan memanfaatkan apa? Dengan satu sistem atau teknologi. Nah, sistem informasi dan teknologi informasi itu sering dipertukarkan karena secara makna itu mengarahnya ke satu hal yang sebenarnya itu nggak sama ya, mirip ya. Karena adanya sistem informasi butuh TI gitu kan. Nah, TI itu penopang SI gitu. Kalau sistem itu berbicara masalah satu sistem tetanannya, kalau teknologi itu berbicara alatnya. Itu ya. Nah, jadi sebenarnya tanpa pandemi pun sebenarnya itu teknologi sudah ada. Mungkin sistemnya sudah ada gitu. Tapi sekarang ya saat dengan pandemi pun ini yang kita rasakan lah sekarang. Yang paling dekat yang Anda rasakan lah saya sekarang gini ya. Nah, saya itu sekarang memanfaatkan teknologi gitu ya. Teknologi online learning atau online meeting gitu kan. Sehingga tujuan misalkan perkuliahan itu kan penyampaian materi. Nah, ada diskusi, ya ada tanya jawab, ada kehadiran dan sebagainya. Nah, itu tetap bisa berjalan gitu. Nah, tentunya kita rasakan. Nah, sekarang kita menggunakan berbantuan apa? Itu berbantuan SI atau TI. Saya pakai laptop di kampus kan gitu ya. Komputer, ada webcam, alat untuk melihat kameranya, kemudian ada juga mikrofon dan sebagainya. Nah, teman-teman paling tidak mungkin yang di rumah ada yang pakai laptop, ya perangkat kerasnya, ada yang pakai mini, paling tidak smartphone lah ya, handphone yang juga kan bagian satu contoh dari teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu bisa komputer, bisa monitor, bisa handphone, nah bisa perangkat jaringannya karena kita nggak mungkin terhubung kalau nggak ada jaringan internet. Jaringan sebenarnya konteksnya, spesifiknya internet kita itu. Nah, kita pun menggunakan suatu aplikasi, misalkan ini pakai Google Meeting, mungkin ada lagi Zoom, ada lagi apa lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang paling dekat di kita ya, yang kita itu kan organisasi ya. Organisasi itu kan bisa profit, bisa non profit. Ada organisasi yang sifatnya nirlaba, menghasilkan keuntungan atau jasa gitu kan, produk atau jasa. Nah, kita kan di bidang edukasi atau pendidikan. Nah, mungkin ini lebih skala lebih dalam laginya itu di swasta pemerintahan gitu kan. Nah, ini sudah dirasakan hampir di seluruh gitu kan, aspek-aspek sektor organisasi. Nah, ini saya ambil gambar beberapa BUMN jelas ya, misalkan ya apa ya? Konsep tracing misalkan gini, sekarang ada pandemi, nah tiba-tiba untuk ngetrace mana yang sudah positif dan mana yang negatif yang terkena corona atau covid itu, nah, ada muncul sistem apa itu apa yang pelacakan gitu ya seperti itu. Yang udah vaksin pun didata, mana yang belum, yang udah berarti udah sekali misalkan kuning, yang udah 2 kali hijau, yang belum merah misalkan. Dan kemanapun kita bisa scan ya, apa namanya itu sistemnya itu ya? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Sistem apa? Pelacakan itu, tracing itu? Saya nggak tahu namanya. Yang kalau ada ke tempat-tempat tertentu ada scan, oh peduli lindungi maaf. Itu kan nggak akan ada gitu kan. Ya kebayang gitu. Orang bisa nge-trace seperti itu. Nah, jadi bisa kedetek gitu kan. Nah, termasuk mau nanti lebih dalam lagi itu di-link-kan dengan berbagai aspek lini yang lain. Misalkan mau naik kereta api karena di periode nunggunya belum vaksin, mesti harus dites PCR atau antigen misalkan. Kemudian kalau naik pesawat sama ke lacak juga. Nah, itu kan interkoneksi yang teman-teman rasakan lah, itu sekarang sudah seperti itu. Ya, dari sisi pembayaran, ya, dari sisi proses bisnis misalkan,
mau makan lapar dan sebagainya, kita tinggal duduk manis manfaatin IT ya, mempunyai sistem delivery misalkan kayak Gojek dan sebagainya. Bayarnya pun nggak mesti cash ya, tunai punya udah banyak gitu kan. Selama kita punya saldo, banking dan sebagainya, itu teman-teman yang inilah hadir di fase itu, di era itu. Berbeda mungkin kalau kita bandingkan dengan dulu gitu ya. Nah, saya awali pengantarnya di sini ya. Nah, belum yang lain nih, baca ini universitas, ada bank, perbankan, asuransi, ada selling penjualan, ada kayak minimarket pun sekarang kan beli. Kalau dulu mesti banyak ya perubahan pola bisnis itu. Kita beli ke supermarket dulu, datang langsung dari supermarket. Sekarang supermarket pun ada yang klik online-nya, ya, nanti di delivery diantar. Gitu. Nah itu kan peran-peran dari satu sistem dan juga teknologi informasi. Nah jadi paling tidak teman-teman ya, memang ketika belajar audit di sini itu ingat ya, tidak spek ke programmingnya gitu, ini nggak agak jauh lah, itu nggak ngebahas ke itunya, tapi ke pemanfaatannya di sini yang dirasakannya itu. Nah otomatis sama ya tadi ya, peduli lindungi itu berbasis Android, nah itu dibuat ya, Anda belajar Android, Anda bisa buat yang seperti itu. Nah ada teknologi apa QR code atau barcode scanner, itu kan teknologi gitu kan, nah, itu pun teman-teman belajar itu. Nah, saya harapkan lulusan-lulusan Anda di sini di STEMIK itu ya memang lebih apa ya? Kalau spesialis oke, generalis pun nggak apa-apa lah. Tapi di sini paling tidak teman-teman tidak hanya melihat saya jago coding nih atau saya jago database nih, gitu. Tapi bisa melihat secara konteks lebih global lagi gitu. Seperti apa sih gitu. Ya. Dan salah satunya mungkin itu yang akan teman-teman praktekkan di skripsi. Ya, saya bangga ya di antara mungkin teman-teman di sini semua yang udah bimbingan, yang belum pun ya tetap semangat ya. Ada yang bikin aplikasi sistem, ada bikin yang bisa spesifik decision support system atau expert system, ada yang data science, ada yang computer controller gitu ya, pemanfaatan embedded system, ada yang ke kriptografi untuk security-nya dan sebagainya. Itu kan sangat banyak. Ya, jadi itu adalah produk-produk ya, semuanya itu, dan itu sekarang kita gunakan. Oke ya, jadi ketika nanti misalkan muncul pertanyaan, sebutkan pemanfaatan sistem informasi atau teknologi informasi yang saat ini Anda ketahui. Nah, Anda ceritakan seperti itu. Bisa ya? Paham ya maksud saya ini, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Halo, hadir teman-teman? Tadi Pak. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas? Alhamdulillah. Nah, intinya gini ya, nanti teman-teman salah satunya coba kalau punya waktu luang ya, ikut kurs-kurs yang gratis atau bahkan videonya juga ada di YouTube ya, dari Brainmatic ya, yang punyanya Romi Satria Wahono ya. Itu cukup bagus lah. Nah, beliau mengemukakan ya bahwa ada ya orang yang generalis, ada spesialis, dan ada juga yang namanya itu versatilis. Nah, versatilis itu adalah orang-orang spesialis yang bisa ngomong. Artinya itu bahwa percuma kita punya skill, entah itu programming, jaringan, database, UI UX dan sebagainya, kalau kita nggak bisa ngobrol, kalau kita nggak bisa jelasin ke orang, kalau kita nggak bisa analisis yang kuat, kalau kita nggak bisa memiliki solusi yang tepat. Nah, saya mungkin paling tidak teman-teman ya di sini ya nanti ya sekarang keuji lah gitu ya, kemampuan teman-teman bisa secara teknis itu harus diimbangi dengan kemampuan yang lain, misalkan kemampuan menulis lah atau kemampuan berbicara lah, diskusi dan sebagainya. Nah, makanya silakan ya perbanyak gitu. Dan saya lihat sendiri ya, mungkin di sini ada beberapa yang sudah ikut ini ya, ikut pelatihan program kampus mereka, ada yang mereka belajar, ada yang magang, ada yang sertifikat independen, ada yang apa ya, banyak lah yang jenis-jenisnya gitu, yang teman-teman itu nanti
bekerja dengan di suatu mentor dari industri atau dari pemerintahan atau dari stakeholder yang kampus Merdeka itu. Nah, teman-teman kan dirasakan bahwa tidak hanya yang dinilai itu adalah nilai secara hard skill-nya. Kalau teman-teman pelatihan programming tidak hanya dilatih skill bagaimana algoritmanya, bagaimana logika, misalkan if else-nya, bagaimana problem solving-nya dan sebagainya. Nggak hanya itu ternyata. Atau teman-teman belajar UI UX, nggak hanya bisa desainnya atau teknik desainnya atau misalkan survei dan sebagainya. Ternyata dinilai juga adalah dari sisi soft skill-nya. Bagaimana teman-teman misalkan bekerja sama, bagaimana teman-teman berkomunikasi dengan rekan, dengan atasan atau dengan klien. Bagaimana teman-teman kesungguhan ya misalkan dalam pekerjaan project dan sebagainya. Itu kan tidak diajarkan ya karena itu soft skill. Makanya saya minta perkuat itu. Oke, nah saya lanjut aja. Jadi sekali lagi pemanfaatan SI, nah, ketika nanti misalkan mungkin muncul di saya itu satu kuis ya misalkan ya. Sebutkan pemanfaatan SI di bidang perbankan. Nah, teman-teman tinggal lihat aja perbankan saat ini bagaimana. Bandingkan dengan dulu gitu ceritanya ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau misalkan ceritakan pemanfaatan IT atau SI di bidang edukasi atau pendidikan misalkan pendidikan tinggi atau di pendidikan menengah atau menengah pertama atau atas misalkan di sekolah gitu ya. Teman-teman bandingkan sekolah dulu dengan sekarang. Sekolah yang dulu nggak pakai TI, sekarang sekolah yang sudah berbasis IT. Nah, di sana teman-teman bisa akan bercerita apa yang berbedanya itu di mana, ya, dan apa sih berbedanya itu. Oke ya, itu ya. Dan di bidang lain sama kesehatan, edukasi, pendidikan, sosial, kementerian itu banyak. Silakan teman-teman gali gitu ya. Mau nggak mau kalau teman-teman terkait di bidang ini ya harus banyak-banyak baca, banyak-banyak lihat, banyak dengar dan sebagainya. Oke, next ya. Nah di sini ditegaskan lagi bahwa pemanfaatan IT tersebut ya di industri apalagi bahkan ya misalkan di perbankan atau perusahaan-perusahaan IT itu sudah sangat signifikan. Nah, jadi nanti teman-teman bandingkan gini ya. Organisasi juga ya penggunaan SI atau TI-nya itu memang tidak sama ya gitu. Ada yang bahwa IT itu sebagai core, inti atau nyawa dari organisasinya. Atau ada juga mungkin organisasi yang memandang IT itu hanya support. Bukan yang primary atau core tadi, yang support aja. Jadi kalaupun ada IT bermasalah, ya masih bisa jalan prosesnya gitu. Nah, teman-teman nanti, nah ini memang sekali lagi mata kuliah ini itu tidak teknis ke computing, tapi lebih ke pemanfaatan atau penggunaan IT. Contohnya begini misalkan, nanti di mata kuliah apa ya, interface apa ya, information system strategi lah. Beda ya, misalkan gini, perusahaan IT, contoh perusahaan IT yang Anda tahu apa sih perusahaan-perusahaan IT yang sekarang yang Anda tahu apa? Perusahaan tapi yang IT-nya itu menjadi core. Saya tanya dulu lah sebelum saya jelasin. Bisa nggak sebutkan oleh Anda perusahaan yang sekarang saat ini ada di antara kita yang IT-nya itu menjadi core atau menjadi apa itu primary ya, atau menjadi unsur utama ya dalam kelangsungan organisasinya. Saya tanya, bisa nggak menyebutkan contoh-contohnya? Tokopedia, oke. Gojek, oke. Banyak ya, oke. Nah kalau banyak harusnya bisa dibuatin kan gitu. Ya, oke. Tapi saya ambil dua aja. Yang lain silakan nanti cari lagi. Saya kasih penunjuk dan oke, terima kasih. Saya ambil Gojek. Bayangkan oleh Anda. Memang makanya Gojek juga sudah mengklaim dia itu Gojek itu bukan perusahaan transportasi. Dia itu mengklaim sebagai perusahaan IT. Nah karena apa? Karena IT jadi penopang nyawanya. Bayangin aja kalau misalkan Gojek itu servernya down, nggak ada Gojek, ya, nggak ada lagi misalkan, nggak ada proses pengantaran makan, nggak ada proses pengantaran minuman atau orang itu nggak bisa jalan gitu.
Ya, misalnya gini, Anda nih, maksud saya nih gini, Anda mau pergi ke stasiun. Anda di sini, Anda anggaplah ini, Anda sudah di pinggir jalan dan sudah lihat ada abang Gojek mau transaksi, anggaplah gitu ya, gitu kan. Misalkan di secara konteks mau pesen Anda itu, nah kan mesti pakai aplikasi langsung gitu. Dan ketika bermasalah si sistem atau IT-nya, walaupun Anda dengan si banknya itu hanya berjarak 1 meter, nggak terjadi tuh transaksi secara konteks ini gitu. Kecuali Anda misalkan langsung aja lah jadi nyeteng manual, kan nggak ada istilah di Gojek itu pembayarannya manual gitu kan, diketeng mang megat Gojek lamun kad itu biasanya 5.000, ya udah nih saya bayar mang 5.000. Nah tapi itu di luar konteks perusahaan IT-nya, nggak seperti itu, nggak jadi loh gitu. Itu ya. Terus sama Anda mau beli barang di Tokopedia, barangnya udah ada dan sebagainya, pas mau di order gangguan, error, nggak terjadi ordernya, nggak nyampe barangnya, nggak bisa dibayar transaksinya karena itu benar-benar perusahaan IT. Nah ada juga memang perusahaan yang contoh perbankan itu bukan perusahaan IT ya, perbankan itu bukan perusahaan IT, tapi teman-teman ya IT di sana itu sebetulnya menjadi core ya, itu ya. Artinya apa di sana nih, levelnya memang lebih menurun ya dibanding tadi Gojek tadi. Itu bukan perusahaan IT, tapi misalkan Anda nabung ke bank, maaf misalkan, anggaplah internetnya bermasalah, pasti segera ditunggu ya internetnya lagi bermasalah. Nggak mungkin oleh pihak kasir, maaf, bukan kasir ya apa? Apa itu? Yang nerima uang di bank itu apa namanya? Teller ya. Anda bawa uang 5 juta, bawa buku tabungan, ya kan secara teori tinggal tulis lah, kalau di sini ya tulis 5 juta nabung gitu kan. Tapi kan ketika internet bermasalah, pasti akan, maaf bentar ya ada trouble sebentar ditunggu, paling gitu kan. Gak bakal diterima uangnya sama teller, ditulis tangan sama teller, Anda balik, bawa buku tabungan, selesai. Enggak, pasti nunggu gitu. Pun dengan demikian misalkan kalau internetnya oke, tapi misalkan listriknya mati, nyari mungkin segera nyalain apa itu si gensetnya, sumber listrik cadangannya. Karena di sana artinya apa? Transaksi di sana semua itu sudah berbasis aplikasi atau sistem informasi. Nah itu contoh yang disebutnya signifikan. Jadi nggak bisa kalau misalkan mati lampu, internet nggak ada, diganti manual. Beda cerita misalkan gini, mohon maaf nih, mungkin nggak di kita misalkan, mungkin contoh misalkan di kita nih misalkan lagi ujian, atau lagi apa ya misalkan pembayaran misalkan atau apapun lah misalkan yang biasanya online atau pakai aplikasi, ternyata gangguan, masih cukup dengan istilah adalah manual dulu ya, nanti kita inputkan belakangan. Nah itu berarti IT di sana itu masih support karena masih bisa digantikan dengan manual sementara, terus nanti di akhir nanti apalah dilakukan penginputan di belakang gitu kan, itu masih mungkin bisa gitu. Artinya di sana IT itu masih support, tidak menjadi core gitu. Makanya memang kata di industri pendidikan, di industri ini memang itu tidak semua itu dipandang sebagai suatu yang menjadi core, yang mungkin support. Gitu. Untuk tapi tidak general ya, mungkin ada juga memang kampus ya betul-betul sebagai IT gitu. Artinya kalau enggak ini, nah lebih baik dibenerin dulu IT-nya baru terlaksana. Nah itu kembali ke nanti namanya itu strategi organisasi. Jadi setelah ini nanti saya lihat. Nah tapi di sini sekarang beda ya di seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak Gojek, Grab dan sebagainya, nggak ada IT-nya atau IT-nya bermasalah, udah proses bisnisnya itu terkendala atau bahkan stop. Tapi mungkin nanti Anda nemu ya misalkan ke mana, ke konteks lain lah misalkan ya ke tempat yang Anda ketika IT-nya bermasalah masih bisa diganti dengan prosedurnya, misalkan dipindahin aja ujiannya atau misalkan diinikan aja transaksinya nanti di belakangan. Berarti di sana itu IT itu bukan menjadi core seperti itu. Nah tapi itu kembali lagi memang ke apa ya, ke satu strategi organisasi. Karena ketika IT itu atau SI itu dijadikan core, cost di bidang IT itu menjadi priority gitu. Ya, artinya perusahaan tersebut itu, organisasi tersebut itu harus invest di bidang IT itu sangat besar. Nah, mesti paham itu, namanya strategi itu ya, beda-beda kan. Gitu. Nah, di sini saya ambilkan ya signifikan tadi ya.
Nah, kaitan dengan audit apa? Nah, jelasnya semakin signifikan IT-nya, berarti si penanggung jawab IT-nya pun itu harus bertanggung jawab secara penuh gitu. Ya kan kebayang ya. Kemarin aja mohon maaf nih yang sedang terjadi ya. Ada yang masuk ya. Terakhir contoh, M-Banking sebuah bank gangguan. Wah, konsumen itu ngeluh. Karena mungkin aja terjadi, apa ruginya kalau terjadi itu? Mungkin transaksi yang harusnya menghasilkan keuntungan tertunda. Yang sedang transaksi kena cancel dan sebagainya. Itu dampaknya kan gitu. Coba baca-baca kemarin itu agak ramai itu bank terbesar itu kan di swasta gangguan dari sisi mobile bankingnya ya gitu kan. Itu kan satu-satu IT ya aplikasi mobile bankingnya. Tapi yang ATM-nya lancar gitu kan. Tapi kan orang sekarang kalau saya nanya antara banking dengan ATM simpel mana sih gitu. Gitu ya. Bahkan Anda mungkin bayar sesuatu sekarang sudah pakai tadi ya, e-wallet tadi ya, pembayaran digital ya. Bahkan kalau punya kartu ATM pun sudah pakai apa? Ya ya apa non tunai lah gitu. Makanya sekarang mohon maaf nih, saya sering tantang gitu ke Anda khususnya yang bimbingan saya lah. Bikin sistem Pak atau bikin aplikasi ya oke, bayarnya gimana? Masih tunai atau udah non tunai? Saya masih tunai Pak. Nah, saya akan lebih mengapresiasi pas saya mau coba Pak. Sistem saya itu yang nanti shift saya itu mau buat arahin nanti ke non tunai Pak. Itu saya udah maju loh berpikirnya gitu karena sekarang pun seperti itu di realita kita gitu. Tapi Pak saya nggak diajarin di perkuliahan. Research banyak di internet. Cara-cara itu banyak saya kira bisa dipelajari gitu kan. Makanya saya apresiasi yang seperti itu. Ya, lihat realita di kita. Anda mengukurnya itu begini kalau Anda merasa di sini jago lah. Saya nggak merasa inilah. Saya di sini hanya melecut aja. Di sini Anda belajar jago apa? Jago programmer. Sudah sampai mana yang Anda buat sih gitu. Lihat dengan apa yang ada sekarang di dunia kita, di sekeliling kita. Kalau Anda masih banyak fitur yang sekarang yang Anda belum bisa buat, ya itu tantangannya. Kalau di programmer lah misalnya. Sama dengan yang Anda misalkan topiknya itu microcontroller misalkan atau embedded system misalkan. Apa sih yang Anda buat gitu kan? Smart home, smart village, smart apa lagi gitu kan? Security apa? Bandingin dengan ada yang saat ini gitu. Sudah jauh mana sih gitu? Ya, pun dengan yang lain ya misalkan data mining, data science dan sebagainya. Itu lihat sekarang sudah seperti apa. Sehingga Anda akan merasa pede gitu kan dan Anda akan merasa bahwa oh ya saya buat ternyata sama-sama aja kayak KP ya bikin aplikasi, bikin ini nggak ada peningkatannya, bahkan orang lain penelitian terkait ya kenapa Anda belajar penelitian terkait itu kan untuk melihat orang lain bikin aplikasi sudah sampai mana bikin sistem. Anda lebih nggak lebih bagus dari itu gitu kan. Anda harus sadar diri gitu. Berarti nilai saya maksimal apa gitu. Sama itu ya. Jadi orang lain sudah buat ini, terus kita juga coba buat. Apa bedanya gitu. Nah, di sanalah penelitian terkait itu kenapa ada relative research seperti itu. Supaya tahu posisi Anda seperti apa. Oke, itu intermezzo ya sekalian. Nah, sehingga nanti di sini, nah, organisasi apalagi yang sangat pita seperti tadi itu sangat bergantung terhadap IT dan operasional. Jadi kalau IT-nya itu gangguan, nanti definisi IT Anda paham ya arahnya ya. IT itu bisa hardware, software, jaringan, ya internet, kemudian apalagi infrastruktur yang lainnya kayak server dan sebagainya. Kalau itu gangguan, operasional itu bisa stop, berhenti atau delay ya, terganggu. Risikonya apa? Rugi gitu. Ya. Kalau bank, Anda bandingkan ada satu bank sering gangguan internetnya, IT-nya. Satu lagi lancar IT-nya. Anda kan akan milih. Lama-lama kelamaan sama dengan Anda pergi loh ninggalin organisasi Anda gitu. Itu kan yang sama antara kenapa Gojek bersaing dengan Grab, dengan Maxim, dengan yang lain. Ketika misalkan orang merasa bahwa wah ini mah sering gangguan, sering ini, sering apa, misalkan entah pembayarannya, entah apa sistem dan sebagainya, bisa jadi Anda ditinggalkan oleh pelanggan. Kalau tidak pelanggan, Anda rugi, perusahaan rugi. Kalau rugi, bangkrut, udah selesai. Itu ya, itu kaitannya.
di sini IT dipakai banyak, IT ternyata sangat berguna operasional karena ini apa? Nah ini, kalau di jurusan sistem informasi ada namanya itu mata kuliah Information System Strategy, strategik ya, strategis atau perencanaan strategi sistem informasi. Ini gak satu gambarnya ya. Nah makanya saya sempat dulu bilang di awal kemarin, belajar audit itu banyak sisi organisasinya, sisi bisnisnya itu jelas berkaitan. Di pemanfaatan PI di sini itu diharapkan menunjang pelaksanaan dari operasional organisasi dan mencapai tujuan strategi organisasi. Jadi kalau ada strategi organisasi, ya organisasi itu punya tujuan ya. Tujuan itu diturunkan jadi strateginya apa sih? Misalkan gini, STIMIK itu mau jadi misalkan perguruan tinggi yang misalkannya itu masuk ke World Rank misalkan, atau ranking dunia atau best university gitu kan. Itu kan tujuan. Nah strateginya gimana sih? Kan pelayanannya mesti cepat, bagus. Nah bagaimana pelayanan bagus? Nah nanti di sini ada lain yang di sini itu. Kalau melayani bagus, otomatis berarti dari sisi service harus bagus. Misalkan pakai IT, nah ada strateginya gimana nih gitu kan, memberikan tadi gitu kan pelayanannya. Kan gitu. Nah ini jadi organisasi strategi turunkan jadi infrastruktur pasti butuh ya infrastrukturnya. Ya strategi ya di sini itu strategi informasi pun pasti akan menggunakan infrastrukturnya. Jadi kayak gini Gojek gitu kan. Gojek itu mau ngasih kemudahan. Orang jarang bawa uang atau orang gini. Rata-rata orang sekarang gajian itu jarang yang cash. Coba Anda lihat ya. Mungkin 10-15 tahun yang lalu tiap gajian itu Anda dikasih uang cash. Kalau Anda kerja. Sekarang udah jarang. Rata-rata sudah payroll gitu ya. Jadi ketika Anda gajian masuk ke rekening. Mungkin ada orang yang belum sempat narik uang dari ATM dan sebagainya atau narik uang dari bank, tiba-tiba mau membeli barang atau tiba-tiba mau pergi ke suatu tempat, nah misalkan tadi saya nggak bawa uang tunai, nah maka muncul tadi ada aplikasi-aplikasi sistem e-wallet tadi atau digital money tadi, e-money tadi. Itu untuk apa? Misalkan untuk memudahkan orang membayar itu supaya nggak perlu bayar uang cash. Apalagi kalau transaksinya misalkan gini, mau beli misalkan kendaraan, tiba-tiba misalkan anggaplah 20 juta gitu. Masa harus ke bank dulu, kemudian antri dulu atau ke ATM narik lama gitu kan. Nah itu di sana ada strateginya bahwa udah kita kasih yang istilahnya itu yang tidak fisik ya atau yang tunai, berarti non tunai kita. Nah muncul di sini bagaimana infrastrukturnya. Nah ada sistemnya nanti gimana. Misalkan yang menangani non tunai itu kerjasama mungkin ya. Misalkan dengan kalau misalkan saya perbankan itu misalkan kayak Gojek misalkan dia punya alat sendiri dia GoPay. Mungkin kan kalau misalkan Tokopedia tadi yang umum ya. Tokopedia itu bisa nerima GoPay ya karena gabung dengan GoTo. Tapi mungkin aja dia bisa juga orang nggak punya GoPay misalnya adanya misalkan di yang lain misalkan atau bahkan dekat ke Alfamart Indomart bayar aja di sana langsung gitu kan. Nah itu kan strategi gitu. Nah sistemnya bagaimana mensupportnya? Itu tadi Anda berpikirkan bagaimana caranya berkomunikasi antara misalkan tadi Tokopedia dengan Indomart itu orang bayar di Indomart, Indomart nanti ngelinknya ke Tokopedia. Nah, Anda kan belajar konsep API dalam web atau cara berkomunikasi ya antar data dari suatu sistem gitu. Jadi pembayaran di sistem A dari sistem B interkoneksi, ada infrastrukturnya pasti. Ada internetnya, ada aplikasinya, ada apa. Nah, coba bayangin Anda pikirnya seperti itu. Nah, makanya kenapa tadi saya nyambung ke yang tadi kalau Anda di sini ada yang skripsi, Anda cobalah misalkan tadi ya sistem Anda itu misalkan bisa diakses atau bisa tadi pembayaran aja dulu misalkan dicoba prototipe ini atau bahkan kalau bisa langsung Pak sistem saya sudah bisa bayar loh pakai GoPay dan sebagainya gitu kan. Anda sudah memikirkan ini gitu kan strategi-strategi organisasi gitu. Itu ya. Nah, jadi secara ini bahwa organisasi punya strategi. Dan kalau dia itu organisasi IT atau IT itu dianggap satu hal yang S itu satu hal yang fundamental, yang sangat core atau primary, pasti dia punya strateginya. Bagaimana ya gitu.
Nah, makanya teman-teman bisa menilai organisasi yang sudah bagus ITSI-nya itu, lihat aja dari ini kelihatan kok. Gitu. Saya nggak usah nyebutin lah gitu kan. Nyebutin misalkan di Pak di Tasik mana yang sudah ini. Lihat aja perbankan. Anda lihat aja ke sana mana yang udah bagus gitu. Silahkan Anda bisa lihat. Oke lah, nanti kalau secara lebih dalam silahkan ya Anda boleh belajar. Dan ingat ya bahwa betul, ketika kita punya strategi bisa ada infrastruktur. Apa infrastruktur dari SI? Ya tadi ada IT-nya, ada hardware-nya, software-nya, dan sebagainya. Sehingga kan nggak mungkin gitu. Sistem pembayaran bisa jalan kalau tanpa nggak ada infrastrukturnya. Internetnya gangguan, servernya bermasalah, atau misalkan si perangkatnya, misalkan ya perangkat untuk transaksinya, POS-nya misalkan bermasalah dan sebagainya, itu jelas akan fail gitu. Itu ya nanti ya. Jadi intinya bahwa IT dimanfaatkan untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Dan jadi di sini Anda sudah paham bahwa mungkin misalkan gini, kenapa suatu organisasi di tempat lain udah canggih IT-nya di sini belum? Saya Anda nemu misalkan suatu toko ya, Anda main ke toko, ke kafe lah misalkan. Di sana serba manual, serba belum pakai ini komputer, pesan-pesan pun pakai kertas, nanti bukti transaksi pakai kwitansi. Sedangkan di tempat lain pesan sudah pakai aplikasi, kemudian pembayaran sudah pakai e-faktur dan sebagainya. Buktinya pembayarannya sudah pakai debit atau bahkan non tunai lah, bahkan pakai saldo. Kita bisa melihat mungkin bisa jadi cara pandang organisasinya tadi bahwa ini mah merasa nggak usah pakai IT, ini pakai IT. Dan apa bedanya? Nanti Anda bisa melihat keunggulan-keunggulan dari yang pakai IT atau pakai SI dengan yang enggak. Nah, berbicaranya seperti itu. Oke ya. Nah, mulai masuk di sini ya Anda paham bahwa organisasi ya tadi ya di sini sampai sini. Atau barangkali ditanyakan dulu mangga sampai sini. Teman-teman, mangga akan ditanyakan. Mangga, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya pancing Anda ini nih. Saya kasih gambaran sekilas. Transformasi digital PT Kereta Api Indonesia. Ada yang pernah dengar itu? Atau pernah baca atau pernah dengar kata-kata itu? Transformasi digital dari PT Kereta Api Indonesia. Ada yang pernah dengar istilah itu? Dengar kata-kata itu atau berita itu? Dari berapa orang? 100 orang kurang. Ada yang pernah dengar, teman-teman? Di sini ada yang sedang naik kereta api? Sering naik kereta api? Atau nggak pernah di sini? Belum pernah? Pernah. Pernah ya? Belum Pak. Ada yang belum? Oke. Nanti cari ya coba. Dulu konsep model bisnis ya dari kereta api itu dulu itu beli tiket anual, beli di loket stasiun, naik selesai seperti itu. Tapi muncul seseorang sosok, ada yang tahu sosoknya siapa? Ya, nanti cari ada sosok tersebut, dia visioner, dia melihat pola bahwa apa bedanya kereta api dengan pesawat. Pesawat terbang ya, kan duluan kalau pesawat terbang itu sudah duluan ya. Pesawat terbang, orang terbang dari suatu bandara ke bandara lain, suatu tempat ke tempat lain dengan apalagi itu dengan banyak maskapai.
Nah, ditiru, dicoba, ditransformasikan lah kereta api Indonesia itu. Nanti Anda cari, saya tugasin lah. Ya ubah, pakai apa? Pakai IT, pakai SI. Dia bikin sistem, bisa reservasi, bisa cancel, bisa lihat slot, bisa dan sebagainya. Pembayaran sudah ini, silahkan nanti bacalah. Sehingga sekarang naik kereta, sebenarnya Anda kalau mau naik kereta secara logis itu dengan naik pesawat itu hampir sama-sama aja. Cuman kalau kereta itu kan satu miliknya itu dari KAI ya, hanya mungkin beda-beda keretanya gitu. Tapi kalau pesawat itu adalah beda dari sisi perusahaan jasa penerbangannya. Tapi secara ini, Anda datang ke stasiun dengan datang ke bandara sama. Anda check in, pola check innya sama. Mungkin dulu itu di kereta api nggak ada istilah check in gitu. Sekarang ada check innya. Setelah check in Anda nggak bisa ini lagi. Anda bisa cancel dan sebagainya. Namanya transformasi di PT KAI. Nanti Anda cari. Di sana Anda mudah-mudahan Anda salah satu cerita yang paham bahwa apa invest itu IT itu berapa nanti Anda pikirkan. Ada risikonya ada. Ada tantangannya itu banyak dan sebagainya. Jadi Anda akan mendapat perbandingan antara kereta api dulu dengan KAI dulu dan sekarang. Ya, seperti itu. Silahkanlah di sana lah. Jadi cobalah. Jadi Anda nggak hanya fokus ke yang diajarkan di sekolah itu bikin aplikasi apa? Penjualan. Lihat sekeliling. Nanti saya tugasin lah. Biar ya tugasnya santai ya teman-teman, ya cuma orang baca-baca aja gitu ya. Oke, next intinya gitu ya. Nah, selanjutnya ini dari mesti paham teman-teman. Ketika tergantung terhadap IT, bahkan yang core tadi kayak Gojek, kayak perbankan, ini terjadi lah. Apa dampaknya atau ada apa konsekuensinya ketika IT ini itu menjadi core bagi suatu organisasi atau perusahaan? Apa dampaknya? Ingat ya, IT itu apa sih gitu, barangkali ada yang masih bingung di sini ya. IT itu hardware, database, software, aplikasi, network, internet, server, komunikasi dan sebagainya. Itu IT, definisi dari IT itu. Atau kalau dikaitkan dengan sistem, berarti sistemnya lah, berarti ada prosedurnya, ada orangnya dan sebagainya. Enggak. Itu hampir sama ya. Nah, ketika itu sudah dipakai dan menjadi core, dan tanpa dipakai pun dia itu punya risiko bawaan. Dia bisa hilang, bisa rusak. Database itu konsep ya. Di dalamnya ada data. Database bisa hilang, bisa rusak, bisa ya. Di sini ada yang pernah bikin aplikasi terus datanya itu rusak, database itu rusak, atau crash lah atau apalah, jadi rusak. Jadi nanti pas dibuka itu database bukan notebook, apa itu kayak pilot atau apa gitu. Ada yang pernah di sini ngalamin? Silahkan Anda rasakan sama Anda. Pernah ngalamin saya gitu. Hardware. Ya. Komputer touchscreen. Lama-lama disentuh, mungkin kotor, lama-lama itu kan ada maksimal kapasitas. Atau pakai keyboard, pakai mouse, ada kemungkinan itu rusak gitu. Ya, ini kalau dari sisi alat ya, jadi rusak ini data atau alat ya, tergantung ya. Hilang itu misalkan kalau data hilang berarti entah virus atau dicuri gitu ya, atau rusak datanya, atau alat. Kalau misalkan alat ya, nanti ini banyak ya. Ini data dan ini kurang cedera ya. Printer bisa jadi rusak ya, lama-lama dipakai printer rusak loh kan gitu. Lama-lama dipakai printer rusak, kemudian keyboardnya, monitornya dan sebagainya, perangkat Anda pun rusak. Komunikasi internet misalkan bisa terganggu kan gitu dan sebagainya. Nah, jadi bisa antara hilangnya atau rusak atau tidak lengkap, datanya tidak lengkap, tidak akurat, atau sumber dayanya tidak efisien, atau dari sisi regulasinya itu tidak sesuai aturan. Dari sisi tidak tercapainya tujuan gitu, karena misalkan si IT-nya itu misalkan bermasalah tadi ya, jadi sehingga tujuannya itu tidak tercapai gitu, secara umumnya gitu kan.
Nah, banyaknya itu gitu. Jadi ada resiko gitu. Jadi Anda jangan hanya gini misalkan ya. Contoh misalkan gini. Anda diminta membuatkan suatu sistem atau aplikasi. Ya, misalkan di suatu kafe atau rumah makan. Oke, Anda buatin loh. Anda buatkan, udah uji coba dan sebagainya, Anda pasang ya di kafe tersebut. Setelah itu Anda pergi lah misalnya. Udah selesai. Untuk ke sana itu kan hanya apa? Hanya membuatkan ya, buat uji coba bagus, udah selesai. Mungkin nanti di sana nanti ada proses IT service management. Jadi bagaimana maintenance, bagaimana dan sebagainya gitu. Anda kan pasti paham bahwa aplikasi Anda mungkin aja ada crash, error, atau ada bugnya. Atau misalkan aplikasinya oke, tapi misalkan perangkatnya, printernya, kalau printer misalkan yang thermal ya, yang stroke yang kecil itu mungkin kertasnya habis, ininya error dan sebagainya. Atau hilang atau apa, itu pasti ada aja. Nah, pahamilah itu gitu. Sehingga mengapa setelah fase pengembangan sistem, pembangunan aplikasi, fase dari operation itu juga penting gitu. Siapa yang nanti ganti kalau ada kerusakan? Siapa yang nanti kalau ada kabelnya digigit tikus kah? Atau kehujanan kah? Atau misalkan dicuri oleh orang kah? Atau misalkan datanya diambil atau dilihat oleh orang yang tidak berhak? Atau misalkan ada yang melanggar aturan-aturan tertentu yang terlanggar dan sebagainya gitu. Itu adalah risiko bawaan. Maka di sini ada namanya konsep risiko risk. Jadi ketika Anda berbicara konsen IT, berbicara juga nanti ada risiko dalam IT. Sampai saya contohkan ya, hidup kita juga sama. Hidup kita ada, Anda punya tujuan, ada risikonya. Ya, Anda punya tujuan, ada risikonya gitu. Ya. Nah ini banyak lah ya, ini risiko-risiko dari yang Anda rasakan lah gitu. Jadi Anda pikirkan tuh, makanya kenapa kalau Anda berbicara bikin aplikasi, Anda fokus ke bagaimana bikin aplikasi. Kalau bikin sistem, Anda lebih luas dari tidak hanya aplikasinya, ya Anda bikin jaringannya, infrastrukturnya, nanti printernya, hardware softwarenya, kemudian penunjangnya, SDM-nya, misalkan si kasirnya salah input, nanti tidak akurat gitu kan. Dan sebagainya, Anda pikirkan itu. Jadi ada risiko bawaan dari yang namanya IT. Karena IT itu hanya alat teknologi. Ya. IT itu alat teknologi. Nah, bagaimana kita nanti sebagai orang yang membuat atau membangun IT atau sistem tersebut, nah bertanggung jawab terhadap itu dan bagaimana mengatasi itu semua. Oke ya, paham ya? Nah, harus tekankan itu. Ya, mesti tekankan itu. Nah, sehubungan dengan tersebut, ya IT risk tadi ya, IT risk tersebut nanti bisa dari sisi availability-nya, performance-nya, compliance-nya, security-nya, nanti pembagiannya ya risiko TI itu ya, ada menyangkut ketersediaannya, nanti akan berdampak pada compliance terhadap aturannya, performa dari sistem IT-nya, atau keamanan. Nah, maka di sini ya pasangannya ketika kita udah resiko, nah makanya ada konsep namanya ada kontrol atau pengendalian. Resiko TI dan ada juga pengendalian TI. Jadi kalau kita sudah tahu ada risiko, nah kita akan paham berarti bagaimana cara kita mengendalikannya. Misalkan tadi ya, ada risiko data itu hilang. Nah, bagaimana mengendalikannya? Supaya data tidak hilang, tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Nah, mungkin kalau tidak hilang berarti apa? Dia datanya diprotek atau akses ke datanya dibatasi. Atau kalaupun memang hilang oleh virus, siapin backup datanya otomatis bagaimana backupnya. Itu adalah kontrol. Atau namanya itu adalah pengendalian kalau bahasa kitanya. Itu ya. Anda bikin aplikasi tadi di rumah makan. Aplikasinya Android. Terus aplikasi Android tersebut Anda instalkan di sebuah perangkat, entah itu tablet atau apa yang dipakai transaksi oleh kasir. Seperti itu. Nah, tiba-tiba si perangkatnya mati gitu. Ya. Si tablet tersebut.
aplikasi Anda juga nggak jalan. Itu risiko ya, risiko ada. Berarti risiko tadi kegagalan dari hardware risiko. Nah, bagaimana kontrolnya? Berarti kan mesti ada tablet cadangan kan? Gitu ya. Atau ada komputer cadangan atau apa. Nah, itu Anda pikirkan nanti. Sehingga jangan sampai ketika hanya karena aplikasi Anda bagus tapi karena tabletnya bermasalah sehingga nanti ketika ada yang beli cukup dengan gini bahasanya. Maaf, Bu, Bapak Ibu nggak bisa beli di sini, nggak bisa pesan di sini karena ininya lagi gangguan, lagi bermasalah. Apakah mau seperti itu organisasi? Kan rugi gitu. Itu ya, mungkin keburu kabur pelanggannya, kecewa, nggak beli lagi ke sana, bangkrut aja tuh organisasi. Kan nggak seperti itu. Nah, solusinya memang bisa dua, bisa tadi manual dulu mungkin, ya, atau nah Anda IT-nya sudah bagus, sudah pakai kontrol. Jadi ketika ada perangkat tablet bermasalah, tidak usah dibuat faktur manual atau pesanan manual karena kita udah IT-nya udah core, siapin backupnya. Ketika gangguan nih, ngeblank langsung ambil tablet cadangan, nyalain lagi, login lagi, karena datanya udah online, langsung recovery sistem nyala lagi, oke lagi. Itu adalah proses kontrol. Salah satu contoh lah. Jadi ketika ada perangkat bermasalah, siapin cadangannya gitu. Cadangan dari perangkat yang IT juga. Jadi solusinya nanti ya pakai IT, bukan yang solusinya ya udah manual dulu. Tapi saya juga nggak menyalahkan yang seperti itu ya. Misalkan tiba-tiba ya udahlah pakai pesannya pakai manual dulu Bu, ya nggak masalah sih, itu tergantung organisasinya. Tapi di sanalah kita lihat bahwa sejauh mana IT itu bagi organisasi. Karena nanti apa? Ada permasalahan juga. Kalau yang manual tadi nanti harus di-input lagi, harus ini lagi gitu kan. Karena mikirnya coba jauh ke sana. Itu ya. Jadi semakin banyak IT, semakin dipakai, semakin menjadi core atau primary, otomatis risiko banyak, ya sangat banyak dari segala sisi lah. Gitu. Anda pikirkan nanti risiko aplikasi Anda itu banyak, sistem Anda kita itu banyak. Nah nanti kita mikirin kontrol, gitu. Untuk supaya apa kontrol dilakukan? Untuk pengendalian. Karena kontrol juga kan definisinya adalah pengendalian. Ini ya. Nah di sini udah mulai gambaran tuh ya, organisasi manfaatin TI. TI punya risiko harus dikontrol. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau nggak dikontrol nanti apa? Sistem Anda failure, gagal, bermasalah. Proses bisnis Anda gagal, Anda rugi, Anda ini. Nah, nanti ada satu sesi bahasan masalah kontrol. Kontrol itu apa? Misalkan di bidang IT itu ya ada namanya di sini itu ada memastikan ya. Nah, kontrol di sini proses untuk memastikan ya assurance bahwa informasi dan pelayanan informasi dan bisa memitigasi dari risiko yang berhubungan dengan teknologi IT tentunya ya. Nanti ada dua, ada yang application control dan ada general control. Karena kita IT itu sebenarnya adalah apps, application dan general atau environment-nya gitu kan. Jadi nanti bisa di aplikasinya atau pengendalian dari umumnya atau general control. Nanti kita sudah belajar itu. Kalau sekarang minimal Anda paham dulu bahwa streaming ujian online. Berarti kan streaming itu kan sedang memanfaatkan IT di sana ya untuk ujiannya. Ada risikonya, ada kan saya nyebutin banyak. Risiko aplikasinya crash, risiko internetnya gangguan, servernya, risiko misalkan soalnya bocor, risiko soalnya nggak bisa login, risiko bisa diakses oleh hacking dan sebagainya, itu risiko. Nah bagaimana mengatasinya? Nanti bisa dengan kontrol. Kalau misalkan server sendiri ya, khawatir servernya itu gangguan atau crash, siapin server cadangan. Kan gitu. Jadi ketika crash, delay sebentar, pasang lagi server, ujian lagi. Jalan. Kan gitu. Kalau internetnya misalkan gangguan, servernya loss, servernya oke gitu, tapi internetnya gangguan. Siapin internet cadangan. Is oke. Mati lampu, kan nggak cukup gini, mati lampu ujian ya udah diundur aja karena mati lampu. Nah, di sini dalam konteks di sini berarti kan kenapa nggak ada listrik cadangan gitu, sehingga ujian tetap berlangsung. Itu adalah namanya itu ada pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko tadi. Oke ya, nah sehingga di sini, nah pengendalian di sini itu, nah makanya kemarin saya sampaikan bahwa
Sebelum ke audit, belajar pemanfaatan IT di PTI, cara membangun SI, menerapkan SI. Nah, belajar konsep risiko, nanti IT risk management, belajar IT control. Nah, di sinilah. Jadi, pendanaan masih dimasukkan untuk skupnya itu ya kebijakannya seperti apa, yang bertanggung jawabnya siapa, di struktur organisasinya, prosedurnya seperti apa, gitu kan. Dan juga aktivitasnya. Makanya yang namanya mungkin mendengar istilah prosedur, polisi atau kebijakan, ada struktur organisasi itu kenapa sangat penting. Nah, di sini nanti akan kelihatan misalkan kalau bermasalah dari si server, siapa yang bertanggung jawabnya? Bagaimana SOP untuk recovery-nya gitu. Ya. Kemudian misalnya kalau bermasalah dari sisi printer, nah siapa yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur tadi gitu kan. Masalah internet, siapa berhubungan internet? Apakah internet di kitanya ataukah internet dari providernya? Misalkan bermasalah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikannya? Itu diatur sedemikian rupa dalam konteks pengendalian. Nah, mudah-mudahan Anda dapat pencerahan bahwa tidak hanya Anda bikin aplikasi saja gitu kan. Not just aplikasi gitu. Bayu, Pak saya Agung Jenderal mau bimbingan skripsi ke kampus. Mangga silakan ya. Nanti apa ya pilihan Anda ya. Anda mau kuliah kan absensi udah gitu ya. Anda merasa skripsi misalkan itu nggak bisa diundur, nggak bisa di pending ya. Itu tipikal kan beda-beda ya. Mungkin ada yang kuliah ini wajib gitu kan. Anda mau bimbingan mah nantilah setelah kuliah gitu kan. Atau karena ini udah janjian, nanti ini bisa lihat hasil konus, mangga saya kembalikan ke teman-teman. Udah dewasa lah ya. Nanti kalaupun mau lihat hasil konusnya tinggal nanti lihat di YouTube. Ini ya, makanya nanti berbicara Anda masalah kalau Anda kerja di bidang IT ya jangan kaget nanti. Kalau Anda sebagai programmer atau Anda sebagai misalkan Anda kerjanya itu bagian di server, nungguin server. Nungguin. Anda itu jangan kaget kalau misalkan nanti Anda berbicara masalah buat SOP pemeliharaan server. Buat SOP kalau misalkan penggantian server. Buat SOP untuk misalkan perbaikan server. Berbicara masalah SOP polisi kebijakan. Jadi nggak semata-mata Anda kerja, Anda programmer, tiba-tiba Anda ini programnya itu misalkan kata klien teh kata user itu ini programnya bisa nggak dirubah. Tiba-tiba anda merasa Anda programmer di sana, langsung ubah aja oleh Anda. Itu nggak bisa gitu. Setiap perubahan apapun itu, kadang tidak diputuskan oleh seorang programmer. Programmer punya atasan, misalkan lead programmer atau senior programmer atau kepala di bidang di kepala bagiannya gitu. Nanti mesti persetujuan dulu dengan top manajemen gitu kan, karena bisa saja berdampak terhadap biaya. Ingat ya, berubah ini ada biaya. Nggak bisa yang bayar itu kan perusahaan. Gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang gitu. Ya, Anda programmer di sana Android misalkan. Tiba-tiba misalkan Anda merasa harus tiba-tiba ini Androidnya kita up ya, misalkan versinya dari Android versi 9 ke versi 10 misalkan. Otomatis karena update harus ada perubahan konfigurasi atau perubahan hardware gitu kan dari perangkat. Kan nggak bisa semata-mata kita kan ada programmer, udah kita update lah gitu kan. Gimana kita aja nggak bisa. Karena yang buat ada bagian-bagian lain gitu kan. Masih ada prosedur bagaimana perubahan, bagaimana pengusulan, bagaimana ini. Nah itu dilihat dalam konteks pengendalian gitu. Ya, jadi bahkan bisa secara tadi ya polisi SOP itu berupa dokumen gitu, pengendalian itu. Ada seperti itu. Nah, disinilah mulai muncul. Nah, ketika tadi kita tahu bahwa perusahaan punya tujuan untuk kelangsungan perusahaan tersebut dan dia memakai IT untuk menjalankan organisasinya, proses-proses itu semua pakai IT. Dan ketika pakai IT tahu itu ada risiko, dan ketika risiko tersebut juga kita udah lakukan pengendalian. Nah, bagaimana cara memastikan ya setiap pengendalian yang sudah dilakukan itu sudah berjalan dengan maksimal sehingga risiko-risiko yang dikhawatirkan itu tidak terjadi gitu ya. Jadi misalkan kalau STIMIK punya sistem ujian, sudah paham sudah ada risiko yang menghambat ujian, ada kontrol-kontrol yang sudah mengatasi itu,
Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana memastikan bahwa yang saat ini berjalan di sistem tersebut itu, pengendalian tersebut itu sudah berjalan sesuai dengan seharusnya. Ya, bagaimana memastikan itu semua, gitu. Sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Ingat bahwa konsep pengendalian itu kan meminimalisir gitu. Nah, perlu ada satu cara lain untuk memperoleh keyakinan terkait dengan kelayakan dari apa yang direncanakan atau dirancangkan dan implementasi dari pengendalian. Misalkan kita sudah kendalikan loh, kita sudah punya SOP-nya, kita sudah punya orang bertanggung jawabnya ada, tapi kan tetap kita nggak tahu pelaksanaannya seperti apa di lapangan. Nah, makalah di sanalah perlu evaluasi secara independen oleh namanya itu seorang auditor teknologi informasi atau auditor SI. Jadi audit itu secara ini itu adalah memastikan tadi apakah yang sudah dilakukan itu sudah sesuai antara apa yang harus dilakukan, ya misalkan harusnya seperti ini, nah dengan kenyataan di lapangannya seperti apa. Nah kalau sama, nah itulah berarti diperoleh keyakinan bahwa hasil audit ini itu berarti semua sudah oke, berarti yakin gitu. Apa yang direncanakan, yang dirancang itu sudah dengan apa yang diimplementasikan. Nah makanya ya dalam konteks misalkan ya terjadinya kegagalan organisasi bisa jadi salah satunya adalah karena apa? Karena mungkin tidak dilakukan proses, jangankan audit, pengendaliannya pun mungkin ada enggak gitu. Itu ya, jadi sistem dibangun, sistem dibuat, sistem dikendalikan oleh kontrol ya, kemudian sistem itu diaudit, dinilai. Itulah konteksnya munculnya audit SI dan TI. Makanya perusahaan-perusahaan yang besar itu rutin misalkan per 3 bulan kalau cepatnya ya, per trimester, atau misalkan per 6 bulan per semester ini akan audit ya, akan audit mana sih bagian mana yang sering terjadi ini gitu kan, apa dampaknya, apa ininya, untuk memastikan aja gitu. Dan kalaupun ada temuan untuk segera dilakukan perbaikan gitu, bukan memponis gitu ya. Audit itu bukan semacam kayak polisi mencari tersangka gitu kan ya, gitu ya, menetapkan tersangka, penyelidikan gitu. Nanti diponis bersalah, dihukum, bukan itu sebenarnya. Barulah kalau ada unsur kesengajaan memang iya mungkin bisa proses nanti selanjutnya misalkan. Tapi ini itu untuk menilai apakah sistem yang saat ini digunakan itu sudah dari sisi kehandalannya, dari sisi ininya itu sudah dipastikan, ataukah jangan-jangan masih banyak hal-hal yang belum bisa dikendalikan dan berpotensi untuk sistemnya gagal. Kalau sistemnya gagal, nanti tadi rugi apa banyak. Nah itu nanti dampak dari kalau audit itu tidak dilakukan. Jadi alurnya seperti itu. Memang agak panjang ya, dan kenapa saya gabungkan ya semua kelas di sini ya biar lebih lebih komprehensif ya. Nah, jadi sekali lagi organisasi mengembangkan TI atau SI sistem tersebut, TI itu bawaannya punya risiko. Risiko itu bagaimana caranya harus dikendalikan. Nah, memastikan pengendalian itu sudah sesuai supaya yakin ya, regreg istilahnya itu, ini sudah benar belum sih gitu. Jadi nggak bisa gini. Orang yang buat sistem, orang yang memaintenance sistem, dan dia juga yang mengklaim. Ketika ada yang nanya misalkan, gimana sistem di Anda, bagus nggak? Oh bagus, kata yang buat sistem. Atau kata yang menjalankan sistem, oh bagus. Nggak bisa seperti itu. Bagus tidaknya itu oleh orang independen gitu. Jadi Anda nggak bisa menyebutkan, Anda udah buat aplikasi ya. Kalau Anda nyebutin sistem Anda bagus, oh bagus. Oke, itu klaim pembuatnya. Atau klaim yang katakanlah yang klaim yang menggunakannya atau mengoperasikannya. Tapi sebenarnya justifikasi bagus tidaknya itu harus dari orang di luar. Nggak boleh ada ibaratnya gini, jeruk makan jeruk gitu. Ya. Anda saja kan misalkan gini, Anda menilai misalkan suatu makanan baik, Anda buat makanan, saya ambil analogi yang memang nggak kurang relevan lah, tapi mungkin agak mirip. Anda buat makanan, Anda nyebut enak itu jangan kata sendiri gitu kalau untuk dijual kan gitu. Kalau kata Anda pasti enak aja, tapi kan pasti pakai kata orang lain gitu. Betul nggak nih enak gitu? Gitu ya, betul nggak sih enak gitu? Ini pun sama, definisi sistemnya aman nggak?
Nah, aman versi pemuat. Nah, aman versi pengguna dan aman dari sisi seorang namanya itu evaluasi independen, auditor. Karena dia tidak punya kepentingan gitu. Kalau misalkan Anda kan berpikir kalau misalkan Anda bikin aplikasi, kalau Anda sebut tidak aman misalkan ya ketika pas jual ke orang pasti nggak bagus aplikasinya kan gitu. Ya, makanya di sini oleh apa? Oleh evaluasi. Nah, sehingga di sini, nah kalau Anda nemu ya beberapa istilah IT audit, IS audit atau PDE audit. Nah, jadi itu mengerucutnya sama ya kalau dalam konteks audit itu ke sana juga gitu. Hanya mungkin penamaan di beberapa buku atau beberapa literatur ada yang namanya itu audit TI, ada audit SI, ada audit sistem elektronik atau pengolahan data elektronik. Itu mengarahnya ke sama ya. Jadi apa salah satu definisinya? Nah ini salah definisinya ya. Ini saya ambil sumber dari nomor 1 itu mana ya? Nomor 1 itu dari SKKNI ya. Nah standar kompetensi nasional auditor teknologi dia pakai audit TI istilahnya. Apa definisi dari audit itu? Nah ini ya. Definisinya adalah audit TI, audit SI atau audit sistem elektronik itu adalah proses sistematis. Nah ingat kata-kata ya. Proses sistematis berarti ada proses sistematis berarti lebih dari satu ya. Mungkin kalau ada A B C D berarti mesti ada sistemiknya, ada urutannya gitu. Ya, jadi di sini proses yang sistematis di mana dia itu nanti itu akan terjadi proses pengumpulan atau mengumpulkan. Apa yang dikumpulkannya? Bukti. Dikumpulkan dulu, kemudian dikumpulkan, dievaluasi gitu ya. Jadi diproses sistematis, dalam proses tersebut itu ada proses ngumpulin dan juga dievaluasi. Apa yang dikumpulkannya itu adalah bukti. Nah, terus untuk apa bukti-bukti tersebut itu? Untuk menentukan tadi secara apa independen. Independen itu apa? Tidak bebas dari kepentingan gitu, independen gitu. Dan objektif gitu ya, tanpa ada apa ya, tidak subjektif ya, tanpa pemikiran pribadi tapi lebih ke fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti apa gitu. Sesuai dengan apa yang didapatkan kan gitu. Independen, objektif, apakah suatu sistem informasi ya atau TI itu tadi ya telah melindungi aset, menjaga integritas data dan memungkinkan tujuan organisasi itu tercapai secara efektif ya dan sumber dayanya efisien serta melalui peraturan yang berlaku. Ini definisi salah satu definisi dari audit SI atau TI. Jadi kalau Anda mendengar istilah audit, berarti di sana itu suatu proses, nantinya itu ada tahapan pertahapannya ya, sistematis, mengumpulkan, setelah dikumpulkan, dievaluasi tersebut dengan yang seharusnya ya, nanti dengan ditetapkan dengan standar-standar tertentu ya nanti, kemudian diputuskan secara independen objektif untuk memastikan tadi ini asetnya terlindungi, datanya itu integritas. Ingat ya kalau berbicara masalah sistem teknologi itu aset itu fisikal. Nah, data itu kan ya nggak kelihatan ya, tapi kan data juga adalah salah satu hal yang sifatnya penting. Percuma ada sistem datanya itu error atau ngaco gitu kan, atau nggak sesuai. Makanya integritinya harus kuat. Dan juga tujuannya tercapai secara efektif, sumber dayanya efisien dan tidak melanggar aturan. Gitu ya. Nah, makanya di sini, nah pas inilah bahwa seorang auditor itu memastikan itu semua. Makanya dia juga harus paham gitu ya bagaimana asetnya itu apa aja gitu. Jadi berbicara misalkan gini, kalau saya ngaudit sistem informasi akademik. Nah, karena tujuannya itu nanti itu adalah melindungi aset, berarti saya harus tahu ada aset apa aja di sistem itu gitu. Sekarang ada server, aman nggak servernya gitu. Terus semua orang bisa ada kemungkinan nggak server itu dicuri atau dirusak atau kalau secara langsung ya atau misalkan kalau tidak secara langsung berarti secara tidak langsung misalkan rusak karena kehujanan atau kebanjiran atau kebakaran. Nah, nanti misalnya masalah risiko ya, risiko kebakaran, kehujanan dan sebagainya. Nah, gimana solusinya kontrolnya? Nah, kita mastiin itu gitu. Data ya, apakah data itu bisa dilihat oleh orang yang tidak berhak atau bisa dimanipulasi tidak data tersebut?
Bisa dihilang nggak? Kalau data rusak, ada nggak backup dan sebagainya? Nah, itu kita pikirkan. Ya. Jadi audit lah nanti yang memastikan bahwa sistem kita itu harus betul-betul clearly gitu. Ini definisinya. Kedua, ada juga definisi lain. Upaya menilai apakah proses IT, nah proses tadi itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, baik di sini apa sih tolak ukur baik gitu ya? Baik itu berarti apa yang diprosedurkan atau apa yang misalkan harusnya seperti A. Nah, pelaksanaannya seperti apa dibandingkan dengan bukti-bukti tadi. Nah, nanti dijustifikasi. Apa sudah baik belum? Atau sudah melakukan sosialisasi belum? Ya, dengan apa? Pengendalian. Nah, maka di sini tadi membandingkan antara apa yang seharusnya dengan pengendalian itu sudah oke atau belum. Itu proses audit itu. Ya. Oke, nah sehingga di sini ya, nah, dari dua ini ya, sebenarnya ini ya mungkin Anda bisa cari lagi beberapa literaturnya. Kalau ini yang satu tadi dari SKKNI, yang kedua dari IT Governance Institute ya ITI ya, bahwa IT itu adalah audit itu adalah menilai proses. Jadi sama-sama di sini ada proses. Di sini ada proses. Ada bukti lebih dalam lagi ya. Nah, melakukan pengendalian. Jadi pengendalian di sini itu berarti membandingkan sama pengendaliannya udah ada apa aja, itu sudah dilaksanakan atau belum. Untuk mendukung tujuan. Nah, tujuan organisasi itu yang mana? Yang ini nih. Jadi tujuan organisasi tujuan audit itu ini. Nah, kalau di sini digambarkan menurut Weber itu adalah ada 4. Ya, kurang lebihnya ya gitu kan. Nanti kalau di dalamnya banyak. Tujuan audit itu 4 so definisi tadi. Sistem itu punya aset ya, tadi itu punya aset ya, misalkan asetnya apa, makanya di sini Anda mesti menjabarkan aset TI di sistem Anda gitu. Kalau Anda punya sistem misalkan penjualan atau sistem misalkan transaksi misalkan, ada aset apa aja di sana, ada komputer, ada internet, apakah itu semua terlindungi? Tidak. Terlindungi dari apa? Dari kerusakan, dari kehilangan, dari sabotase dan sebagainya. Sistem pasti punya data. Apakah datanya itu aman? Tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dilihat oleh yang tidak berhak, tidak bisa diubah bahkan. Kalau hilang, apakah ada backupnya atau bagaimana? Sistem, apakah efektif sistemnya? Apakah banyak yang misalkan proses yang istilahnya itu mubazir gitu kan, yang tidak ini gitu kan, tidak tercapai dan sebagainya. Efisiensi dari dana, anggaran dan sebagainya gitu kan, misalkan dari sisi nanti yang disebut itu efisiensi itu menyangkut masalah ke sumber daya ya, bisa ini. Efektivitas berarti ke tujuan sistem ujian online itu kan supaya apa? Memudahkan ya ujian. Tapi mungkin muncul resiko. Anda ujian online, Anda bisa nggak ada mungkin tujuannya itu kan, tujuan ujian itu kan mengukur kemampuan. Ujian, mata kuliah, teknologi informasi. Berarti mau mengukur kan, apa Anda itu sudah lulus atau belum. Kan tidak boleh curang ya. Kalau hasilnya 100, itu curang enggak sih gitu. Nah, kalau misalkan ternyata hasil audit itu ternyata ada kecurangan, nah itu berarti tidak efektif sistemnya. Karena apa? Tujuan sistem ujian online itu memudahkan dari sisi proses ujian ya. Tapi kalau misalkan di sana muncul celah ada kecurangan, berarti tidak efektif sistemnya. Gitu ya. Sistem apalagi misalkan ada contoh misalkan apa dulu tes CAT, CCBT atau CCPNS kan berbasis online, berbasis ini. Itu kan untuk mengukur supaya yang lolos itu adalah yang betul-betul berhak. Ternyata masih bisa dimanipulasi, berarti nggak benar, nggak efektif sistemnya. Gitu. Jadi efektif itu menyangkut masalah tujuan dari sistem tersebut sudah tercapai atau belum. Kalau masih sistemnya masih lambat, masih misalkan banyak kecurangan, masih banyak manipulasi, masih kesulitan, berarti nggak efektif tersebut. Kan gitu ya.
Efisiensi berarti sumber daya. Berarti misalkan apakah sumber daya itu sudah maksimal atau bahkan banyak pemborosan sumber daya dan sebagainya gitu kan. Termasuk pemborosan dari sisi dari sisi sumber daya itu bisa manusianya, bisa alatnya, teknologinya gitu kan. Audit memastikan itu. Ya, jadi menurut Weber di sini bahwa tujuan audit SI itu hanya ada 4. Aset terlindungi, data terintegritas, efektivitas sistemnya, dan efisiensi dari sistem. Nah, kita lihat nih ya. Nah, kurang lebih nih. Berapa lagi selainnya? 6 lagi, dikit lagi. SI itu dia sistem, dia punya teknologi itu adalah aset. Apa aja aset yang berhubungan atau aktif dan aset? Ingat, kenapa harus dilindungi? Coba ingat ya, kenapa harus dilindungi, diamankan? Aset ini itu dibeli, investasi. Makanya berapa nominal investasi IT di suatu organisasi itu menunjukkan sejauh mana dia itu memahami. Coba Anda bayangkan oleh Anda sekali Gojek atau sekali Grab, berapa investasi IT? Perangkat apa itu investasinya? Perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas, perangkat lunak juga itu aplikasinya atau lisensinya dan sebagainya. Fasilitasnya misalkan kalau dia server, punya gedung, misalkan kalau kita punya server, gedungnya aman tidak? Ruangannya aman tidak? Dan sebagainya gitu. Itu aset kan. Manusianya juga gitu kan. Terlindungi tidak gitu kan. Datanya dan sebagainya, dokumentasinya, pendukung yang lainnya. Jadi pokoknya di sini itu ada sehingga terjadi penyalahgunaan aset, bahkan bisa rusak, bisa hilang atau ya aset tersebut nggak bisa dipakai lagi gitu. Ini mesti dilindungi gitu. Tujuan itu memastikan itu. Ya, secara tujuan yang pertama. Jadi karena kenapa mesti dilindungi, diamankan? Ingat, aset itu sekali lagi itu dibeli, investasi IT. Maka ada bahasan biasanya itu di mata kuliah perencanaan strategis itu namanya itu adalah IT investment. Ya, sejauh mana sih investasi di bidang IT itu? Makanya kalau Anda lihat mungkin ke organisasi ya, ke perusahaan, anak kerja, di saya mah IT-nya itu yang sederhana, server juga yang biasa lah. Berarti mungkin kesadarannya seperti itu atau cukupnya seperti itu. Nah, itu harus diamankan kan aset, karena dibeli asetnya ya harus diamankan. Nah, nanti Anda tinggal ini, misalkan nanti kalau ada kuis ya, misalkan Anda misalkan gini, sebutkan aset-aset dalam sistem Anda. Jadi misalkan gini, kalau saya mau audit sistem informasi akademik atau sistem informasi keuangan di suatu koperasi, saya harus tahu dulu asetnya apa aja sih. Kalau audit TI-nya gitu ya, bukan audit keuangannya ya. Kalau audit keuangan berarti kan istilahnya menyangkut masalah keuangannya. Tapi kalau audit TI-nya misalkan, saya tanya di sini pakai sistem apa aja yang ada sistemnya, kemudian perangkat-perangkat kerasnya ada apa aja, nanti saya akan lihat gitu. Perangkat lunaknya apa aja, di mana aja disimpannya dan sebagainya, fasilitasnya ada apa aja. Itu tujuan pertama itu adalah mengamankan aset. Kedua adalah integritas data. Ingat ya, dalam konteks integritas data ya, kelengkapannya apakah lengkap tidak, walaupun lengkap benar tidak, akurat tidak gitu kan. Makanya di sini kan jangan sampai data bisa dimanipulasi, data bisa diakses yang tidak berhak, datanya itu tidak akurat gitu kan. Ketika ada perubahan-perubahan kayak sekarang aja nih, Anda yang jadi seorang programmer mesti aware terhadap perubahan-perubahan kebijakan. Contohnya gini, saya nggak tahu nih sekarang itu, kemarin kan PPN itu kan 10% ya, pajak pertambahan nilai itu 10%. Sekarang dengan itu naik menjadi 11%. Jadi kalau Anda bikin program atau sekarang Anda punya project program di suatu organisasi dan ternyata di sana itu sudah ada PPN 10%, Anda harus rubah kan? Ya gitu kan? Karena apa? Nah, nanti ini menyangkut ke regulasi ya, bahwa regulasinya berubah, otomatis nanti kalau Anda datanya tidak diubah, otomatis Anda tidak sesuai nantinya dengan harusnya gitu. Perubahan pajak, PPN, itu kan regulasi-regulasi yang harus di ini. Dan datanya harus integriti juga di sana. Menjaga efektivitas sistem. Kayak tadi ya, Pak. Efektif di sini itu adalah mencapai tujuan. Tujuan ujian online itu mempermudah ujian. Mempermudah mendapatkan hasil informasi. Kalau sebelumnya harus diperiksa manual, sekarang otomatis. Tapi jangan sampai juga jadi adanya dalam tanda petik jadi yang tidak tercapai
tadinya ujian jujur, sekarang karena ujiannya online nggak jujur. Karena apa? Karena misalkan saling ini. Nah, di sini berarti audit harus memastikan itu. Untuk menilai sistemnya efektif, auditor di sini harus tahu kebutuhan penggunanya seperti apa. Jadi nanti nanya penggunanya butuh apa. Dan pihak-pihak membuat keputusan tersebut terkait layanan sistem tersebut. Selanjutnya menilai, ya, apakah dari yang diharapkan dengan yang dihasilkan itu sudah sesuai atau belum, sehingga nanti akan berakibat terhadap apa? Terhadap pengambilan keputusan. Tujuannya itu seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan sampai sistem canggih tapi nggak efektif gitu. Jadi canggih itu relatif ya. Nggak perlu canggih tapi kalau nggak efektif ya buat apa? Yang keempat terakhir ya adalah mencapai efisiensi sumber daya. Jadi di sini ya bahwa sumber daya yang dipakai tadi itu harus efisien. Artinya di sini itu harus seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Jadi jangan berlebihan. Gitu. Jangan berlebihan dari sisi misalkan kertas atau internet. Misalkan gini. Nanti audit juga bisa memutuskan misalkan gini. Anda punya server. Server itu perlu bandwidth internet. Tiba-tiba celedak aja. Bandwidth kita itu misalkan 1 giga, bukan Mbps lagi, misalkan 100 Mbps kita up jadi 1000, jadi 1 Gbps misalnya. Nah itu kita bisa ukur nanti gitu. Itu sudah sesuai juga dengan kebutuhan atau tidak. Jangan-jangan ternyata yang dipakai itu rata-rata cuma 10 Mbps gitu kan, si bandwidth paling tinggi itu. Kita misalkan trafficnya itu sampai yang 1 Gbps, sedangkan biaya itu kan bayar ya. Kayak gini lah, Anda pakai internet 10 Mbps dengan 1 Gbps itu kan biaya per bulannya itu beda gitu. Nah sehingga ketika dirasa itu tidak imbang antara kebutuhan dengan penggunaan, berlebih itu, nah dia tidak efisien. Jadi efisiensi di sini itu ya menjadi penting apabila tidak lagi sistem yang menganggur. Misalkan Anda beli investment printer. Contoh misalkan gini. Bikin Anda bikin printer nih. Anda bikin printer di sebuah kafe. Apakah perlu misalkan satu kasir itu satu printer gitu? Ataukah mungkin dari 5 kasir itu cukup 2 printer gitu? Nah, Anda bisa di audit itu untuk efisiensi gitu. Kalau untuk kasus di kasir mungkin iyalah 1 transaksi, 1 kasir, 1 printer. Tapi kalau Anda pernah lihat di perbankan ya, jarang misalkan kalau ada kalau di tellernya iya betul ya, 1 teller itu 1 printer untuk bukti lah. Tapi ketika di customer service, nggak tiap customer service itu punya printer. Karena apa? Mungkin hasil analisis, hasil auditnya bahwa ternyata kebutuhannya itu hanya 1 printer untuk 3 orang customer service. Sehingga nanti kalau mau ngeprint juga kan nggak semua orang ngeprint. Mungkin karena bergantian tadi gitu kerjanya. Efisiensi di sana, pastikan itu. Jangan sampai investasi kita yang sekian itu tidak digunakan atau tidak berlebih gitu ya, yang harusnya menggunakannya sekian ini kelebihan. Kalau kekurangan jelas ya jangan sampai berlebih lah di sini konteksnya. Jadi efisiensi gitu. Gitu ya. Jadi saya kira bahwa tujuan audit itu memastikan ini semua. Nah, sehingga kalau semua ini yang tadi ya. Nah, kalau semua ini itu dapat dipastikan, misalkan tadi ketika ada audit, saya audit nih. Audit sistem informasi akademik, ternyata saya lihat asetnya terlindungi. Datanya juga oke lah, mungkin tidak terlalu banyak temuan yang berarti, tujuannya tercapai, sumber dayanya oke, aturan pun terikuti gitu. Di sanalah kita bisa menilai satu yang namanya itu adalah apa tadi? Keyakinan. Saya bisa mendeklar bahwa hasil audit sistem ini itu dikatakan bagus sistemnya. Nah, artinya itu jaminan bahwa ke orang, nih sistem kita itu bagus, udah diaudit loh sama pihak independen. Seperti itu teman-teman. Ya, sekali lagi ya, jadi memastikan audit itu aset terlindungi, data integritas, efektif tujuan audit tercapai, dan sumber daya dipakai itu efisien. Plus dengan mungkin ada yang misalkan dengan regulasinya terpenuhi juga. Nah, dengan cara apa? Dengan proses sistematis. Nanti apa aja proses yang audit itu, apa aja tahapannya, bagaimana cara mengumpulkannya, tipsnya di next
perkuliahan kita akan bahas itu. Ini kita baru bahas cikal bakal latar belakang bahwa organisasi yang punya tujuan, yang memakai TI untuk melaksanakan tujuannya itu jelas nanti dia akan terkena namanya risiko TI. Risiko itu harus dikontrol. Nah, ketika itu dikontrol, bagaimana memastikan kontrol tersebut sudah sesuai, sudah dilaksanakan dengan seharusnya? Itu adalah yang namanya itu audit sistem informasi atau audit teknologi informasi. Itu ya. Dan ini akan terasa ketika Anda nanti mungkin kerja di bidang perusahaan IT. Jangan kaget kalau ada mungkin sesaat mungkin Anda ada di lakukan di audit, Anda entah itu sebagai auditor atau sebagai auditi atau orang yang diaudit. Nanti istilah-istilah audit nanti ada auditor auditing, ada bukti audit itu apa, eviden itu apa, proses audit itu apa, tahapan itu di next pertemuan. Baik, tidak hari ini Anda punya paham bahwa kenapa kita mengaudit? Ya, karena kita ingin mendapatkan jaminan tadi, keyakinan sistem kita itu seperti apa. Kalau lewat audit oke, berarti sistemnya sudah dikatakan oke. Kalau belum diaudit, bisa nggak kita nyebut oke? Sebenarnya nggak bisa. Karena apa? Karena tidak bisa kita menilai diri sendiri gitu kan. Harus oleh independen. Saya kira itu teman-teman ya dari yang hari ini ya, nggak banyak memang ya manfaatan ITSI. Ya, SI itu fundamental ya, ini tergantung ya untuk operasional ya. Ada yang core, ada yang secondary, yang dan terutama yang core IT, perusahaan IT itu jelas strategi ya, strategi organisasi. Kemudian IT itu punya risiko itu banyak ya, bisa nanti namanya risiko itu dikontrol ya dengan harapan apa, dengan harap dapat terkendali kan. Jadi kontrol itu untuk mengendalikan. Terakhir di sini untuk meyakinkan bahwa yang sudah dikendalikan itu sudah oke, diauditlah, dinilai gitu. Betul-betul diterjun ke lapangannya. Kalau audit itu terjun ke lapangan sama, melihat langsung. Kalau misalkan ada misalkan statement bahwa server kita aman itu seperti apa? Kita lihat betul nggak aman dari api, aman dari kebakaran, aman dari hujanan, dari banjir, aman dari pencurian. Nah itu definisi aman itu bagaimana? Nah nanti turun ke lapangan kita lihat betul nggak aman servernya, ternyata oh iya aman. Ini buktinya. Oh nggak aman nih karena apa? Kalau ini ada kayak bocor nih, berarti nanti rekomendasi muncul. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Saya kira itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Mangga silakan barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dari yang saya sampaikan. Mangga silakan. Apakah ada pertanyaan? Terkait dari yang saya sampaikan barusan, apakah ada pertanyaan atau yang ditanyakan atau yang didiskusikan? Tidak ada? Cukup? Cukup atau bingung nih? Banyak istilah-istilah yang baru Anda dengar? Oke, kalau tidak ada ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, kesimpulannya adalah tidak serta-merta audit itu diperlukan, nah, kecuali karena apa? Karena ada potensi tadi gitu. Sistem itu investasi, ya, IT itu investasi. Sekecil apapun perangkat itu investasi. Dan ketika kita tidak bisa memastikan bahwa itu aman, asetnya itu, atau sistem kita itu efektif atau efisiennya itu tercapai, data kita itu terintegritas, nah maka akan ada kerugian potensi. Jadi kerugian kalau tidak audit apa? Kalau kejadian rugi gitu. Jadi sebelum misalkan kejadian audit, misalkan gini contohnya itu. Hasil audit itu ada temuan bahwa ini server itu ada risiko kehujanan. Karena apa? Karena banyak bocor-bocor. Ternyata nggak diperbaiki. Kejadian lah misalkan ya kehujanan server tersebut. Nah, Anda kan akan rugi nanti. Padahal di hasil audit sudah jelas bahwa ini server itu rentan loh terhadap hujan, kebanjiran. Karena apa? Itu karena basah misalkan.
bocor misalkan, harus dibenerin, ternyata nggak dibenarkan bocornya, rugi nanti organisasi. Pun demikian, misalkan ini server nggak terlalu aman nih, karena apa? Karena pengamanannya itu misalkan hanya satu lapis, hanya kunci aja gitu kan, dan nggak ada CCTV misalkan, ternyata betul bisa dibobol, hilang, ya udah nanti rugi kan seperti itu. Nah itu yang tidak diinginkan dari kalau misalnya tidak dilakukan audit. Oke, itu paling teman-teman yang bisa sampaikan. Sekian untuk hari ini ya, latar belakang, definisi dan tujuan audit. Kita ketemu di next pertemuan terkait dengan istilah-istilah, definisi dan hal yang seputar audit lain ya, istilah-istilah yang sering didengar ya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.